Seringkali di dalam berbisnis ataupun bekerja, kita hanya bisnis sekadarnya atau hanya sekedar bekerja. Seperti dikatakan Buya Hamka yang legendaris. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya bekerja, monyet juga bekerja. Nah, inilah 5 kebiasaan yang harus kita hindari dalam berbisnis dan bekerja, serta solusinya agar tidak sekedar hidup dan sekedar bekerja saja. Nomor 1. Kita kebiasaan yang harus dihindari adalah tidak fokus manfaat, hanya fokus cari untung saja. Tidak peduli bahwa manfaat untuk masyarakat atau tidak. Ingat, uang adalah alat tukar nilai tambah. Sungguh sulit di dalam berbisnis kalau Anda tidak mempunyai nilai tambah yang bermanfaat untuk masyarakat. Sampai sekarang banyak orang yang suka buka bisnis hanya sekedar buka bisnis tanpa nilai tambah yang bermanfaat. Hanya ikut-ikutan saja. Satu buka kafe, yang lain ikut kafe. Kemudian yang satu buka bubble tea, yang lain ikut bubble tea. Pertanyaan saya, apa nilai tambah Anda? Apakah Anda lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah? Kalau Anda belum punya nilai tambah yang bermanfaat, mulai sekarang mulailah menambah dan mengubah. Kalau Anda tidak pernah mengubah dan menambah bisnis Anda goodbye my love. Berikutnya, kebiasaan yang kedua yang harus kita hilangkan, yaitu tidak fokus kepada sistemasi. Hanya menjalankan bisnis sehari-hari, setiap waktu menghadapi masalah yang sama lagi. Misal, nemuin lagi karyawan tidak disiplin, karyawan tidak jujur, kita marah-marah lagi. Sales tidak mencapai target, recruiting untuk dapat karyawan yang tepat, susah lagi, recruiting susah lagi. Dan ingat, ada satu kalimat yang menjadi solusi. Masalah adalah peluang untuk membuat sistem urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga besok masalah ini tidak terulangi lagi. Maka buatlah sistem atau urutan tata cara kerja yang terbukti berhasil minimal dalam 3 hal yang penting dalam bisnis ini. 1, bidang marketing, yang kedua kontrol, yang ketiga SDM. Nah inilah kalau Anda mempunyai kebiasaan yang baik, fokus untuk membuat sistem sedemikian sehingga bisnis Anda bisa tumbuh dan berkembang pesat. Kemudian berikutnya, kelemahan yang ketiga, kebiasaan yang buruk lagi adalah tidak fokus faktor kali. Maksudnya apa? Semua dikerjakan sendiri. Kalau Anda kerjakan sendiri semua, maka dampak yang terjadi atau manfaat ke masyarakat tentu akan jauh lebih sedikit bila dibanding kita mampu mendelegasikan dan punya faktor kali. Contohnya, Anda fokus untuk kalau sudah sukses tadi tes dan ukur bahwa nilai tambah Anda diterima, manfaatnya diterima dan sistemasi sudah ada, maka Anda mulai buka cabang lagi. Kalau Anda terus nyaman terus ya repot begitu ya. Anda buka cabang lagi, cari karyawan yang lebih produktif, kemudian buat sistem marketing online yang bisa diakses dari seluruh dunia, maka tentu saja bisnis Anda akan bawa manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Oke, berikutnya adalah ketika Anda fokus kepada yang ketiga, setelah Anda fokus kepada satu yang namanya sistemasi, yang keempat adalah kelemahan kita adalah tidak fokus kepada solusi. Ketika orang di dalam bisnis bekerja, hanya sibuk BEJ, tahu Anda BEJ? Bukan Bursa Efek Jakarta, tapi Anda blame, excuse, dan justify. Blame, mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan virus corona, menyalahkan segala macam. Kemudian Anda mulai banyak alasan. Dan ketika diberitahu, ini loh, walaupun ada virus corona, ada loh bisnis-bisnis yang berkembang, Anda membenarkan, oh ya tentu saja dia lebih hebat dari saya karena ini, tanpa mau belajar. Lah kalau Anda seperti itu, tentu saja pekerjaan dan bisnis Anda akan berantakan, tidak berkembang. Obatnya apa? Fokus solusi, ambil tanggung jawab, bukan menyalahkan. Take action, bukan beralasan. Belajar dari yang lebih baik, bukan hanya sekedar membenarkan orang yang lebih baik tanpa kita terinspirasi. Nah, kelemahan yang kelima, yaitu kita punya kebiasaan apa? Tidak mau fokus kepada inovasi. Yang paling menghambat kemajuan dalam bisnis adalah zona nyaman. Ingat, Polaroid, Nokia, Kodak, di masanya adalah raja di bidang masing-masing. Kalau di dalam bisnis dan bekerja, kita tidak mengalokasikan waktu, uang, tenaga, pikiran, serta usaha untuk inovasi, maka seringkali bisnis kita hilang, lenyap, tak berbekas tanpa kita tahu. Terus waspada terhadap perkembangan zaman dan perkembangan pasar. Alokasikan sumber daya untuk inovasi dan tes pasar. Dan kalau Anda inovasi dan tes pasar bermanfaat, langsung praktekkan. Nih saya rangkum ya. Agar bisnis tidak sekedar bisnis atau bekerja tidak sekedar bekerja, 1, fokus beri manfaat. Entah lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah, dan tes di dalam masyarakat diterima atau tidak. Kemudian yang kedua, fokus sistemasi. Ketika nilai tambah Anda betul-betul sudah diterima oleh masyarakat, Anda mulailah sistemasi. Sistem apa? Membuat tata cara urutan kerja
di 3 bidang ini minimal. Di bidang marketing, di bidang kontrol, dan di bidang SDM. Berikutnya, yang ketiga, kita fokus leverage, yaitu fokus delegasi dan faktor kali, sehingga nilai tambah kita bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat. Yang keempat, fokus solusi, buang BEJ, blame, excuse, and justify. Ambil tanggung jawab, fokus solusi, take action, terus belajar dari yang lebih baik. Yang kelima, kita harus fokus inovasi, terus tingkatkan diri, tingkatkan manfaat diri, serta adopsi lompatan-lompatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Paringin mengucapkan salam dahsyat.